baju di toko. Ba, jim, dal, to, kof. Ini huruf qalqalah. Ba, jim, dal, to, kof. Atau baju di toko. Nah, kita kan nak lebaran ini sering beli baju ini. Kita beli baju di toko. Nah, baju di toko itulah huruf al-qalqalah. Artinya tadi adalah memantulkan. Secara istilah yang disebut dengan al-qalqalah itu adalah memantulkan bunyi bacaan huruf qalqalah tersebut karena dia sukun, atau memantulkan bunyi bacaan huruf qalqalah tersebut karena kita berhenti pada bacaan ini. Itu disebut dengan qalqalah. Kita berhenti waktu membaca atau kita berhenti karena waqaf. Contohnya terdapat dalam surah 113 yang akan kita pelajari ini. Baiklah, saya akan bacakan surah Al-Falaq tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Baik jemaah tamu-tamu Allah, mari kita lihat yang bacaan qalqalah dalam ayat yang kita bacakan tadi. Yang pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Itu adalah qalqalah. Dzubirabbil falaq, bacaan aslinya dzubirabbil falaqi. Tapi karena kita berhenti di situ, maka baris terakhir itu tidak kita baca, tapi kita baca dengan seperti berbaris mati atau baris suku. Asalnya dia berbaris bawah, tapi karena kita berhenti di situ, kita matikan. Berubah bacaannya seperti dia berbaris sukun. Dzubirabbil falaq. Itu namanya adalah qalqalah. Aslinya dia berbaris di bawah, tapi karena kita waqaf, maka dia berubah bacaannya seperti berbaris sukun. Atau kita ketahui dulu ketika belajar Al-Quran, bahasa lainnya berbaris mati. Kemudian yang kedua pada ayat min syarri ma khalaq. Tapi sering kita mendengar ada orang membaca Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Itu salah bacanya. Kenapa salah? Karena ada huruf qalqalah di situ, tapi tidak dipantulkannya, bahkan tidak dibaca. Nah, dia tetap kita baca memantul bunyinya dan seolah-olah dia berbaris mati. Padahal baris asli
tapi menjadi qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Berubah dia seperti berbaris mati. Kemudian pada ayat berikutnya, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Tak boleh kita baca seperti ini. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Waqab. Tak boleh, salah bacaannya. Tapi kita pantulkan bunyi huruf tersebut. Tak boleh waqab, tak boleh waqabi, tetapi bacaannya adalah waqaba pun tak boleh, namun dibaca waqab. Waqab. Kita teruskan. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Tak boleh kita baca uqad, tak boleh kita baca uqadi. Kenapa dibaca uqadi? Sebab dalnya berbaris bawah, makanya saya baca uqadi. Tak boleh dibaca seperti itu, karena qalqalah itu tadi adalah kita memantulkan huruf qalqalah itu karena kita berwaqaf di situ, maka dia berubah menjadi seperti berbaris mati atau berbaris sukun. Kemudian pada ayat yang terakhir, jadi ada 5 ayat di sini. Setiap ayat itu ada hukum bacaan qalqalah. Yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad. Tetapi nanti jemaah, ada huruf qalqalah itu mati asli, baris sukun asli. Baris sukun asli itu artinya memang baris mati yang sebenarnya. Apa contohnya? Walaqad khalaqna, walaqad baris mati dalnya, khalaq baris mati qafnya. Lalu apa bedanya? Kalau asli huruf qalqalah itu baris mati, itu namanya qalqalah sughra. Qalqalah sughra. Kalau kita membaca huruf qalqalah itu seperti pada contoh ini, itu namanya qalqalah kubra. Kalau mati asli dia qalqalah sughra, kecil. Contohnya walaqad khalaqa. Itu huruf qalqalahnya memang betul-betul berbaris mati, itu namanya sughra. Tapi kalau kita membacanya berbaris mati karena waqaf, itu namanya kubra. Contohnya dalam ayat ini, semuanya berbaris. Falaqi, khalaqa, waqaba, aqadi, kemudian hasada, semuanya berbaris. Tapi karena kita waqaf, seolah-olah dia berbaris mati, itu namanya kubra. Nah, baik jemaah, mari bersama-sama kita ulang lagi, karena saya yakin ayat ini paling sering kita baca, apalagi kalau bulan Ramadan di saat salat sunat witir di rakaat terakhir. Jadi karena sering kita baca, tak boleh kita salah lagi. Bacalah dengan benar sekemampuan kita masing-masing. Tentu kemampuan paling tinggi. Baik, kita ulang kembali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
nafathati fil 'uqad wa min syarrin nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi jemaah, wal-qalah yang ada dalam ayat ini itu semuanya wal-qalah kubra. Kenapa dikatakan qala kubra? Dia dibaca sukun karena kita beruang di situ. Aslinya dia tidak berbaris sukun, ada barisnya. Ada baris atas di situ fathah, ada yang berbaris di bawah disebut dengan baris kasrah. Maka karena kita berhenti diubah seperti berbaris sukun. Kalau bertemu nanti baris sukun asli, contoh yang kita sampaikan tadi itu namanya adalah qalqalah sughra. Nah, jadi begitulah nanti ketika kita membaca Al-Quran, setiap bertemu dengan huruf qalqalah mesti dipantulkan bunyinya. Kalau kita lihat pada ayat sebelumnya, ada surah sebelumnya yaitu surah Al-Ikhlas, itu juga banyak qalqalah di situ. Setiap ayat ada di situ huruf qalqalah. Qul huwallahu ahad. Ada kita dengar orang membaca qul huwallahu ahad. Itu salah bacanya. Karena tak ada panggilan huruf tadi. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Tapi ada kita mendengar orang membaca Allahus samad. Lam yalid. Ketemu kita ayat yang ketiga lam yalid. Itu huruf dalnya mati asli atau sukun asli. Itulah dia qalqalah sughra. Itu qalqalah sughra itu karena huruf qalqalahnya sukun asli. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi jemaah teman-teman Allah yang berbahagia, ini sedikit sebagai pengantar etika kita pada malam hari ini, yaitu hukum bacaan yang terkait dengan qalqalah atau ada juga yang menyebutkan dengan al-qalqalah. Sekali lagi, apa itu qalqalah? Memantul. Apa yang kita pantulkan? Huruf ba, huruf jim, huruf dal, huruf ko, huruf ko. Baik dia sukun karena waqaf atau karena berbaris sukun